Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah dari kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Katsir ma'ruf, dialah sang penulis tafsir Ibnu Katsir dan juga sang penulis sejarah, buku sejarah Islam yaitu Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau berkata Al-Hijrah ilal Habasyah, ya. Al-Hijrah ilal Habasyah. Pada pertemuan lalu telah kita bahas bagaimana kaum muslimin diintimidasi, disiksa, dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kekufuran, dan di antara mereka ada yang dibunuh oleh kaum Quraisy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mencari solusi, jalan keluar bagi sebagian kaum muslimin, di antaranya dengan menyuruh mereka untuk berhijrah ke negeri Al-Habasyah. Kita bacakan terlebih dahulu perkataan Ibnu Katsir. Beliau berkata, "Falamma ishtaddal bala adzina Allah Subhanahu lahum fil hijrah ila ardil Habasyah wa hiya fi gharbi Makkah bainal baladaini Sahari Sudan wal Bahril Akhidh minal Yaman ila al-Kulzum. Fakana awwala man kharaja faran bidinihi ila al-Habasyah Utsman bin Affan." Tatkala bala, ya, ujian semakin berat di mana kaum muslimin disiksa, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka untuk berhijrah ke negeri Al-Habasyah. Hijrah yang pertama, ya. Kemudian hijrah yang kedua juga ke negeri Habasyah, baru kemudian ke kota Madinah. Hijrah ke negeri Habasyah yang pertama terjadi pada bulan Rajab tahun 5 kenabian, tahun 5 kenabian, yakni tahun kelima minal bi'tsah, bulan Rajab. Kemudian mereka pergi hijrah, kemudian balik lagi, hijrah kedua ke negeri Habasyah lagi, tidak lama daripada itu, juga pada tahun 5 Hijriah dari tahun kenabian. Baru nanti hijrah ke Madinah pada tahun 13 kenabian, tahun ke-13 kenabian. Jadi hijrah 3 kali, pertama ke Habasyah, kedua Habasyah, yang ketiga baru ke Madinah. Adapun posisi Habasyah, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yaitu di bagian barat kota Mekah, antara dua negeri, yaitu antara gurun Sudan dan Laut Al-Akhidh. Laut Al-Akhidh maksudnya Al-Bahrul Ahmar, Laut Merah. Ya, disebutkan oleh para ahli tarikh, dahulu laut ini tidak dikenal dengan Al-Bahrul Ahmar, indal mutaqaddimin. Belakangan baru disebut dengan Laut Merah. Dulu disebut dengan Al-Bahrul Akhidh atau Bahrul Kulzum. Yaitu terletak antara Sudan dan Laut Merah dari arah Yaman menuju ke kota Kulzum. Kulzum itu daerah di pesisiran. Ya, jadi kalau kita lihat peta Arab Saudi, ya, misalnya ini Laut Merah, ya. Di situ ada Mekah, Ka'bah. Maka di sini ini benua Afrika. Ini benua apa? Asia. Benua Asia. Madinah di atas kan sini, Madinah. Kemudian di bawah sini Yaman, ya. Di sini ada Mesir. Kemudian di sini nanti ada Sudan. Baru di sini baru Habasyah, Ethiopia. Apa namanya? Ethiopia. Kulzum yaitu daerah di pesisiran sini, sehingga para sahabat ketika berhijrah, mereka dari Mekah, kemudian menuju ke Jeddah, kemudian menyeberang lautan, kemudian menuju ke Ethiopia. Ini gambaran sederhana saja, ya. Ya, jadi mereka harus melewati lautan. Kemudian kata Ibnu Katsir, nanti kita jelaskan insyaallah. Fakana awwala man kharaja faran bidinihi ila al-Habasyah, yang di antara yang pertama kali keluar dari kota Mekah menyelamatkan agamanya menuju negeri Habasyah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa ma'ahu zaujatuhu, bersamanya adalah istrinya Ruqayyah bintu Rasulillah.
Ruqayyah radhiyallahu taala anha. Wa tabi'ahu an-nas. Diikuti oleh orang-orang. Wa qila bal awwalu man hajar ila ardil Habasyah Abu Hatib bin Amr bin Abd Syams bin Abdi Wud bin Nasr bin Malik. Ada pendapat mengatakan yang pertama kali berangkat adalah Abu Hatib, ya. Ini hijrah Habasyah yang pertama. Kemudian beliau berkata, "Tsumma kharaja Ja'far." Adapun Ja'far bin Abi Thalib keluar pada hijrah yang kedua. Sini Ibnu Katsir menggabungkan sekalian. "Tsumma kharaja Ja'far bin Abi Thalib wa jama'atun radhiyallahu anhum wa ardahum fakanu nayifan wa 80 rajulan." Jumlah mereka adalah 80 sekian lelaki, ya. Adapun hijrah pertama tidak banyak, ya. Hijrah pertama cuma 11 lelaki dan 4 wanita. 11 lelaki dan 4 wanita. Hijrah Habasyah kedua 83 lelaki dan kalau tidak salah belasan wanita, ya. Wa qad dzakara Muhammad ibnu Ishaq fi jumlati man hajar ila ardil Habasyah Abu Musa al-Asy'ari Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Dan di antara orang-orang yang berhijrah disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq, ma'ruf yaitu penulis sirah, ya, bahwasanya di antara orang-orang berhijrah ada seorang sahabat namanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang namanya adalah Abdullah bin Qais, kunyahnya Abu Musa. Dan ini dikritik oleh Ibnu Katsir, beliau berkata, "Wa ma adri ma hamalahu ala hadza." Saya tidak tahu apa yang buat Muhammad bin Ishaq menyebutkan Abu Musa al-Asy'ari. Fa inna hadza amrun zahirun la yakhfa 'ala man huwa dunahu fi hadza sya'an. Ini perkara yang zahir bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari tidak berhijrah ke Habasyah, tapi dia dari Yaman langsung ke Madinah. Tentu hal ini tidak asing, tidak tersembunyi bagi orang seperti orang yang dibawa Muhammad bin Ishaq. Apalagi Muhammad bin Ishaq yang terkenal dengan sya'an, yaitu dengan urusan sirah nabawiyah. Artinya beliau mengkritiki Muhammad bin Ishaq karena salah menyebut di antara nama-nama orang yang berhijrah adalah Abu Musa al-Asy'ari. Wa qad ankara dzalika alaihi al-Waqidi wa ghairuhu min ahli al-Maghazi. Dan pendapat Muhammad bin Ishaq ini telah dikritiki oleh para ahli sejarah yang lain seperti Al-Waqidi dan yang lainnya dari para ahli sirah. Wa qalu inna Abu Musa inna hajara min al-Yaman ila al-Habasyah ila indi Ja'far. Sungguhnya Abu Musa itu berhijrah dari Yaman menuju Habasyah, ya, ila indi Ja'far, ketemu dengan Ja'far bin Abi Thalib, ya, belakangan, ya. Kama jaa dzalika musarrahan bihi fi sahih min riwayatihi. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih dari riwayat Abu Musa al-Asy'ari. Fanhazal muhajirun ila mamlakati Ashamata an-Najashi. Maka akhirnya kaum muslimin berhijrah menuju ke kerajaan Ashamah, yaitu Najashi, ya, An-Najashi namanya Ashamah. Fa'awahum wa akramahum, maka Najashi pun mengayomi mereka dan memuliakan mereka. Fakanu indahu aminin, dan mereka di sisi Najashi dalam kondisi aman. Falamma alimat Quraisyun bidzalika ba'athat fi ithrihim Abdullah bin Abi Rabi'ah wa Amr bin Al-As. Ketika Quraisy tahu kaum muslimin sudah berhijrah, maka mereka mengutus 2 orang, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-As, bihadaya wa tuhaf min biladihim ila Najashi liyaruddahum alaihim. Maka mereka bawa, kedua orang ini bawa oleh-oleh yang banyak, hadiah untuk diberikan kepada Najashi, untuk merayu Najashi agar mengusir kembali kaum muslimin yang berhijrah untuk balik ke kota Mekah. Fa aba dzalika alaihim, ya. Namun An-Najashi tidak mau, enggan untuk mengembalikan mereka. Fatashaffa'u ilaihi bil Quwadi bin Jundihi falam yujibhum ila ma talabu. Akhirnya mereka minta tolong melalui para pemimpin pasukan An-Najashi, yaitu orang-orang atasan-atasan di kerajaan Habasyah, agar memberi syafaat untuk mereka kepada Najashi agar Najashi mengusir kaum muslimin, akan tetapi An-Najashi tidak memenuhi syafaat mereka. Fawashaw ilaihi inna haula'i yaquluna fi Isa qawlan 'aziman. Akhirnya mereka bikin provokasi, ya, mereka menyampaikan kepada Najashi, wahai Najashi, sungguhnya kaum muslimin itu berkata tentang Isa alaihissalam dengan perkataan yang dahsyat, yang mengerikan. Yaquluna innahu abdun. Kata kaum muslimin, Nabi Isa itu hamba. Fa uhdhiral muslimuna ila majlisihi. Akhirnya kaum muslimin dihadirkan di hadapan Raja Najashi. Wa za'imuhum Ja'far bin Abi Thalib.
pemimpin kaum muslimin, yaitu kaum muslimin yang ada di Habasyah adalah Ja'far bin Abi Talib. Faqala ma yaqulu haula'i innakum taquluna fi Isa. Ya. Apa yang kalian katakan tentang Nabi Isa? Fatala alaihi Ja'far, maka Ja'far bin Abi Talib pun menjawab dengan membaca surat Kaf ha ya ain sad, yaitu surat Maryam. Falamma faragha akhadha an-Najashi 'udan min al-ardi, tatkala Ja'far selesai baca surat Maryam, maka An-Najashi mengambil sebatang kayu ya dari tanah, kemudian dia berkata, ma zada hadza ala ma fit Taurat wala hadzal ud. Kemudian dia mengatakan, sungguhnya apa yang dibaca oleh Ja'far yaitu surat Maryam yang di situ isinya tentang kisah Nabi Isa tidak melebihi apa yang tersebutkan dalam Taurat dan tidak melebihi apa yang dari kayu ini. Artinya sebagaimana yang saya ketahui seperti itulah Nabi Isa. Thumma qala, kemudian dia berkata, idhabu fa antum suyum bi ardi. Pergilah kalian wahai Ja'far dan pengikutmu, sungguhnya kalian aman di negeriku. Man sabbakum gurim, siapa yang mencela kalian maka dia akan disuruh bayar denda atau akan dipermasalahkan. Wa qala li Amr wa Abdullah, kemudian dia berkata kepada Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, wallahi law a'taitumuni dabaran min dhahab yaqulu jabalan min dhahab, seandainya kalian berdua memberikan aku hadiah berupa emas sebesar gunung, ma sallamtuhum ilaikuma, aku tidak akan menyerahkan Ja'far dan teman-temannya kepada kalian berdua. Thumma amara faruddat alaihima hadayahuma, kemudian dia mengatakan kembalikan hadiah-hadiah yang dibawa oleh Amr bin As dan Abdullah. Wa raja'a maqbuhin bi syarri Khaybah wa aswa'iha, maka mereka berdua pun pulang dalam kondisi buruk ya, harapan mereka sirna semuanya. Tapi ini secara singkat penjelasan Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Fusul min fi Siratir Rasul. Tapi kita jelaskan sekarang secara detail. Jadi ketika kaum muslimin dalam kondisi sulit, maka Rasulullah SAW memikirkan bagaimana bisa menyelamatkan sebagian kaum muslimin, mengurangi kesulitan yang mereka hadapi. Maka beliau fikir tempat mana yang bisa mengayomi kaum muslimin. Tentunya ketika itu banyak tempat di sekitar Jazirah Arab. Di Jazirah Arab sendiri ada kota Madinah, ada Yathrib, utara kota Mekah. Kemudian ada juga kota Taif, dekat kota Mekah. Ada juga Hunain, ya. Kalau Yathrib di sebelah utara, yaitu tempatnya suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Waktu itu masih musyrikin semua. Kemudian kota Taif ada kabilah Thaqif, juga musyrikin. Kemudian di Hunain ada kabilah Al-Hawazin. Kemudian sebelah timur ada kabilah misalnya Banu Hanifah ya, atau kabilah Ghatafan ya. Maka banyak kabilah-kabilah, tapi kabilah-kabilah semua ini mereka sama penyembah berhala. Maka tidak mungkin kaum muslimin berhijrah ke daerah-daerah tersebut. Terutama kabilah-kabilah ini semua juga hormat kepada kabilah Quraisy. Sementara Nabi dan para sahabat yang dimusuhi oleh Quraisy, maka tidak mungkin Nabi menyuruh para sahabat untuk pergi ke daerah-daerah tersebut. Tapi kita keluar sedikit, kemana? Ke Mesir. Ke Mesir ada Raja Muqawqis, dia Nasrani, tapi dia tunduk di bawah Romawi. Ya. Kemudian pergi ke Irak misalnya, ada kabilah yang lain ya, Syaiban, Bani Syaiban, tetapi tunduk kepada Persia. Maka Rasulullah SAW memikir mana tempat yang lebih tepat. Akhirnya beliau berpikir untuk pergi ke Habasyah. Habasyah, mereka tidak berbahasa Arab, bahasa mereka berbeda. Benar rajanya adalah raja yang Nasrani, tetapi mereka tidak tunduk kepada Romawi. Dia hanya sama dalam agama tapi tidak tunduk kepada apa? Romawi. Kemudian Raja Najasyi, ya mungkin Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Raja Najasyi adalah raja yang adil. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan sebagian sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah karena di situ ada raja yang adil. Ya, kata Nabi SAW, inna bi ardil Habasyah malikan la yuzlamu ahadun indahu. Sungguhnya di negeri Habasyah ada seorang raja yang seorang pun tidak akan dizalimi di sisinya. Orang ini Raja Najasyi terkenal dengan keadilannya. Maka berangkatlah ya sebagian kaum muslimin, di antaranya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan putri Nabi siapa? Ruqayyah. Dan jumlah mereka tidak banyak. Yaitu 11 lelaki dan 4 wanita. 11 lelaki tersebut Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah bintu Muhammad. Kemudian Abu Hudzaifah
bin Utbah dan istrinya Sahlah bintu Suhail, ya, Suhail bin Amr. Kemudian Zubair bin Awam dari Bani Asad, ya. Kemudian Musa bin Umair dari Bani Adi, Abdurrahman bin Auf dari Bani Zuhrah, Abu Salamah bin Abdul Asad dan istrinya Ummu Salamah dari Bani Makhzum, Uthman bin Mad'un, Amir bin Rabi' al-Anazi bersama istrinya Laila bintu Abi Hasmah. Kemudian Abu Sabrah bin Abi Rahm, Hatib bin Amr, Suhail bin Bayda, Abdullah bin Mas'ud dari Bani Hudzail, ya, Al-Hudzali. Taib, ini para sahabat yang berhijrah ke kota negeri Habasyah. Rasulullah memilih para pembesar-pembesar. Tadi dari banyak Quraisy, dari Bani Hashim, ya, istri putrinya Ruqayyah, ya. Kemudian tadi ada dari Bani Umayyah Utsman bin Affan. Ini semua Quraisy nih. Tadi ada siapa tadi? Musa bin Umair dari Bani Adi. Ini tokoh-tokoh. Rasulullah tidak menyuruh budak-budak yang berhijrah, karena kalau budak-budak ditangkap, dibunuh, selesai. Mereka tidak segan-segan untuk membunuh para budak. Tapi kalau yang berhijrah, orang-orang bangsawan dari Quraisy atau dari kabilah-kabilah yang besar, maka mungkin kalau ditangkap pun tidak diapa-apain, tidak sampai dibunuh. Dan di antara yang berhijrah adalah putrinya dan mantunya, Ruqayyah dan siapa? Utsman bin Affan. Maka berangkatlah mereka berhijrah ke negeri Habasyah. Sampai di sana, ya. Dan ini tentunya sampai Rasulullah SAW menyuruh berhijrah, di antaranya putrinya sendiri. Tentu Rasulullah SAW akan memikirkan putrinya, bersedih juga karena terpisah dari putrinya. Ya, ini di antara yang berhijrah. Kemudian di antara yang berhijrah juga, ya, diizinkan berhijrah ke negeri Habasyah. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq akhirnya berangkat menuju ke Habasyah. Sampai di suatu kota namanya Barqal Ghimat, maka dia ketemu dengan seorang namanya Ibnu Dighinnah atau Ibnu Dugunnah, dan dia dari pemimpin kabilah Al-Qarah. Maka dia bertanya, "Wahai Abu Bakar, kemana kau hendak pergi?" Ya, padahal Abu Bakar pergi menuju Habasyah, yaitu dia menuju ke arah barat, ya, menuju ke negeri Habasyah. Kebetulan di tengah jalan dia ketemu dengan Ibnu Dugunnah. Dia bertanya, "Wahai Abu Bakar, kemana kau hendak pergi?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Akhrajani qaumi, kaumku telah mengusirku, fa ana uridu an asiha fil ard, fa abuda rabbi." Aku ingin berjalan di atas muka bumi dan aku ingin beribadah kepada Rabbku. Apa kata Ibnu Dugunnah? "Inna mithlaka la yakhruj wa la yukhraj." Orang seperti engkau tidak boleh keluar dari negerinya dan tidak pantas untuk diusir. Kenapa? Fa innaka taksibul ma'dum. Engkau adalah orang yang suka mencari bersedekah untuk orang yang tidak bisa punya penghasilan sama sekali. Wa tasilur rahim, dan engkau suka menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kalla, engkau suka membantu orang yang kesulitan. Wa taqrid dhaif, dan engkau suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq, dan engkau suka membantu orang yang terkena musibah. Seperti sifat Nabi. Ketika Khadijah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar pun juga memiliki sifat yang mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Dighinnah, padahal dia musyrik, orang seperti engkau tidak boleh pergi dari negerinya dan apalagi diusir dari negerinya. Wa ana laka jarun farji fa'bud rabbak. Aku jadi pelindungmu. Baliklah kota Mekah dan beribadahlah kepada Rabbmu. Padahal dia musyrik. Maka Ibnu Dugunnah pun pulang ke Mekah sambil bawa Abu Bakar. Fatafa fi asrafi kufari Quraisy faqala lahum inna Abu Bakar la yakhruj mithluhu wa la yukhraj atukhrijuna rajulan yuksibul ma'dum wa yasilur rahim wa yahmil kalla wa yakrid dhaif wa yuni bil haq. Orang dia kemudian dia gandeng Abu Bakar, dia putar-putar ke pembesar-pembesar Quraisy, seperti ini tidak boleh keluar dari negerinya. Apa kalian hendak mengusir orang seperti ini yang tidak bisa beribadah di negerinya? Dia adalah orang yang suka membantu orang susah, suka menyambung silaturahmi, suka menjamu tamu, menolong orang terkena musibah. Maka orang seperti ini tidak boleh diusir. Akhirnya orang-orang Quraisy tidak enak sama Ibnu Dugunnah karena dia pimpinan kabilah Qarah, sama-sama musyrik. Akhirnya mereka terima, kata Ibnu Dugunnah, saya jadi jaminan dia, jangan ganggu dia. Akhirnya mereka pun menerima perlindungan dari jaminan dari Ibnu Dugunnah. Mulailah, tapi mereka syarat, ya, tidak boleh dia beribadah kecuali di rumahnya.
Kata mereka, "Falya'bud rabbahu fi darihi, falyusalli." Silakan dia beribadah kepada Rabbnya tapi di rumahnya. Silakan dia salat. Wal yaqra' ma syaa. Silakan baca apapun yang disuka, baca Quran kayak baca apa terserah, Abu Bakar. Wala yu'dzina bidzalik, tapi jangan ganggu kami, kata orang Quraisy. Ya. Wala yasta'lin bi, jangan dia terang-terangan. Fa inna qad khashina an yaftina abna'ana. Kami khawatir ini Abu Bakar memfitnah anak-anak kami, memfitnah istri-istri kami. Maka Ibnu Dugunna berkata kepada Abu Bakar, ya, wahai Abu Bakar, ya, hendaknya kau melakukan apa yang mereka katakan. Akhirnya Abu Bakar pun mulai beribadah di rumahnya. Dan dia pun diam-diam, dia solat dalam rumahnya, ya. Dia baca Quran dalam rumahnya. Lama-lama Abu Bakar punya ide, maka dia mulai keluar ibadah di pelataran rumahnya, ya. Maka mulai kelihatan dia solat di situ. Kemudian dia baca Quran dari dalam rumah, sekarang di pelataran rumah, ya. Maka wanita-wanita kaum musyrikin pun mulai kumpul dengerin. Anak-anak orang-orang Quraisy juga pun mulai kumpul apa? Dengerin. Mereka kagum mendengar Al-Quran karena mereka ngerti bahasa Arab. Al-Quran ini sangat menarik, lebih menarik daripada syair-syair yang mereka bangga-banggakan. Mereka sama syair saja sudah tertarik, apalagi Al-Quran. Sehingga mereka pada kumpul mendengarin, ya. Apalagi wa kana Abu Bakar rajulan bakkaan, la yamliku dam'ahu hina yaqra'ul Quran. Abu Bakar itu kalau orang yang mudah nangis, kalau dia baca Quran dia tidak bisa nahan air mata. Maka yang dengar semakin tertarik karena Abu Bakar baca sambil apa? Menangis. Maka akhirnya ketahuan orang Quraisy mulai ketakutan. Ini Abu Bakar bikin masalah, disuruh dalam rumah malah baca di luar rumah. Akhirnya mereka kirim surat utusan kepada Ibnu Daginnah. Maka Ibnu Daginnah pun datang menemui mereka. Mereka enggak enak karena Abu Bakar di bawah lindungan Ibnu Dugunnah. Mereka berkata, wahai Ibnu Dugunnah, kami menerima perlindunganmu terhadap Abu Bakar, jaminanmu, dengan syarat dia beribadah dalam rumahnya. Sekarang dia melampaui batas. Dia bikin tempat solat di pelataran apa? Rumahnya. Dan dia terang-terangan solatnya, dan dia terang-terangan baca Al-Quran. Kami khawatir dia akan memfitnah anak-anak kami dan istri-istri kami. Datangilah Abu Bakar. Kalau dia mau beribadah dalam rumahnya, kami silakan. Jika dia tidak mau, kecuali dia beribadah di pelataran, maka mintalah kepadanya untuk mengembalikan jaminan darimu. Kami tidak ingin melanggar jaminanmu. Ya, dia mereka enggak enak juga sama Ibnu Dugunnah karena dia pemimpin kabilah Qarah. Dan kami tidak suka Abu Bakar ibadah terang-terangan. Ya, akhirnya Ibnu Dugunnah pun datang kepada Abu Bakar. Kemudian dia berkata, wahai Abu Bakar, engkau telah tahu kesepakatan kita. Maka cuma dua pilihan. Engkau solat dalam rumahmu, atau kau kembalikan jaminan yang aku berikan kepadamu, balikan kepada aku. Dan aku tidak ingin, ya, orang-orang Arab, ya, mengatakan aku dikhianati, jaminanku dilanggar. Maka Abu Bakar berkata, inni aruddu ilaika jiwaraka wa ardu bi jiwarillah. Aku kembalikan jaminan perlindunganmu kepadamu dan aku ridha dengan jaminan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini di antara sahabat-sahabat ada yang ingin berhijrah ke Habasyah, di antaranya Abu Bakar, tapi Abu Bakar akhirnya balik lagi ke Mekah. Baik, setelah para sahabat berhijrah, tadi 11 laki-laki dan 4 wanita ke negeri Habasyah. Tentunya di sana tidak nyaman karena bahasanya bukan bahasa Arab, mungkin makanan juga berbeda, ya. Cuaca juga berbeda, beda benua Asia sama benua apa? Afrika, ya, mungkin panas dan macam-macamnya, ya. Akhirnya terjadi apa yang terjadi sebagaimana pernah kita sampaikan pada kisah sitat mawadhi' minas sirah ketika Rasulullah baca surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa, dan akhirnya sampai di akhir surat maka Rasulullah mengatakan fa'budu, ya. Maka sujudlah, ya, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Quraisy pun ikut sujud sebagaimana pernah kita jelaskan. Orang-orang Quraisy ternyata ikut sujud. Adapun kenapa mereka ikut sujud, maka khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan syaitan membisikkan kepada telinga-telinga mereka, ya,
tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahum la turtaja. Sebagaimana pernah kita jelaskan. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Wahab bahwasanya setan membisikkan kepada mereka ya, bahwasanya inilah sembahan-sembahan mereka dan syafaat mereka diharapkan, akhirnya mereka pun ikut sujud. Ya. Afa bihadzal hadithi ta'jabun wa tathaquna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah, akhirnya mereka sujud. Ini pendapat kedua, mereka sujud karena mendengar lantunan bacaan Nabi yang sangat indah sehingga mereka terbawa karena dengarnya enak. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa. Ini yang dengar orang ahli bahasa Arab loh ya. Yang mereka sangat kagum sama syair, apalagi dengar apa? Al-Quran. Jadi mereka terbawa. Ketika Nabi berkata, sujudlah, mereka ikut apa? Sujud. Sampai ada Umayyah bin Khalaf kalau tidak salah tidak bisa sujud, dia ambil pasir, dia taruh di kepalanya. Akhirnya tersebarlah berita bahwasanya orang-orang Quraisy pada masuk Islam. Berita ini sampai kepada para sahabat yang di negeri Habasyah. Jumlahnya tadi 11 sama 4, sekitar 15 orang. Dan namanya mereka rindu kepada kampung halaman. Begitu dengar isu Abu Jahal sudah masuk Islam misalnya, Umayyah bin Khalaf masuk Islam, mereka segera balik, semangat balik. Mereka balik, ternyata mereka terkejut. Ternyata orang-orang masih apa? Kafir, bahkan semakin keras penentangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi suruh hijrah lagi yang kedua. Hijrah lagi ke negeri Habasyah, kali ini jumlahnya lebih banyak, yaitu sekitar 83 lelaki dan 19 wanita. Dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Muhammad bin Ishaq menyebutkan nama-nama mereka 83 orang dan 19 wanita tersebut, ya. Si fulan di antara Ja'far bin Abi Thalib, ya. Dan bersama istrinya Asma binti Umais. Banyak sekali ya. Ada Utsman bin Maz'un, ya. Abdullah bin Jahsh, dan diantaranya Ummu Habibah Ramlah bintu Abu Sufyan, ya. Banyak, 83 laki dan 19 wanita. Di sini di antara nama-nama yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Itu Abdullah bin Qais, namanya Abdullah bin Qais, dia dari Yaman dan kunyanya Abu Musa al-Asy'ari. Maka dikritiki oleh Ibnu Katsir. Seakan-akan dia berkata Muhammad bin Ishaq keliru dalam hal ini. Karena Abu Musa al-Asy'ari tidak berhijrah dari Mekah menuju apa? Negeri Habasyah. Dia memang pernah berhijrah, tapi dia dari Yaman. Dari Yaman, ada yang menyebutkan dia ingin menuju ke Madinah, naik kapal dari Yaman. Dari Yaman menuju Madinah, naik kapal, tahu-tahu ketemuan dengan Ja'far bin Abi Thalib. Akhirnya ketemu dengan Nabi di Madinah pada tahun 7 Hijriah. Sehingga akhirnya Muhammad bin Ishaq dikritiki oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan Muhammad bin Ishaq telah dikritiki oleh Al-Waqidi, juga ahli tarikh. Baik. Ketika para sahabat sudah berhijrah dan akhirnya mereka selamat. Jadi mereka keluar malam-malam, ya. Sebutkan mereka keluar malam-malam menuju Jeddah, hijrah yang pertama. Mereka menuju Jeddah. Akhirnya diketahuan oleh orang Quraisy. Orang Quraisy kejar, ternyata ada perahu 2 di situ, kapal 2 di situ, membawa mereka akhirnya menuju negeri Habasyah dan mereka selamat. Kemudian hijrah kedua juga mereka selamat. Akhirnya orang-orang Quraisy pun marah, maka mereka mengirim utusan untuk memprovokasi Raja Najasyi agar mengusir kaum muslimin, suruh pulang ke kota Mekah. Ya, dan ini datang dalam hadis yang panjang, ya. Saya bacakan hadisnya, ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari Ummu Salamah. Karena di antara yang hijrah siapa? Ummu Salamah. Suami dengan suaminya Abu Salamah. Ummu Salamah ibnatu Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Dia berkata, "Lamma nazalna ardhal Habasyah, tatkala kami singgah atau tinggal di negeri Habasyah, jawarna bihadza khairu jarin Najasyi." Kami pun tinggal bersama seorang yang terbaik, ya, yaitu An-Najasyi. An-Najasyi adalah gelar untuk Raja Habasyah. Namanya bisa beda-beda, ya. Seperti kalau di kita presiden, namanya bisa beda-beda, ya.
Seperti Fir'aun. Fir'aun adalah raja Mesir. Namanya juga bisa beda-beda. Orangnya beda. Tapi itu gelar untuk penguasa Mesir namanya Fir'aun. Gelar untuk penguasa Habasyah namanya An-Najasyi. Adapun Najasyi sendiri namanya tadi Ashamah. Ashamah. Maka kami merasa aman di atas agama kami, kata Ummu Salamah, dan kami pun beribadah kepada Allah. Tidak ada yang mengganggu kami. Wala nasma'u syai'an nakrahuhu, dan tidak ada sesuatu pun yang kami dengar yang kami tidak suka. Benar-benar Raja Najasyi mengayomi mereka sehingga mereka beribadah dengan nyaman. 83 lelaki dan 19 wanita. Tatkala hal ini sampai kepada Quraisy, i'tamaru an yab'atsu ila Najasyi fina rajulaini jaldaini. Akhirnya mereka sepakat untuk mengirim 2 lelaki untuk memprovokasi Najasyi agar mengembalikan kami ke kota Mekah. Mereka kirim 2 orang. Orang top di antaranya salah seorang yang sangat cerdas namanya Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Yang satunya tadi Abdullah bin Abi Rabi'ah. Maka mereka bawa banyak hadiah ya dari Mekah yang paling disukai oleh orang-orang Habasyah, yaitu kulit yang sudah disamak. Fajama'u lahu uduman katsiran, maka mereka kumpulkan kulit-kulit yang sudah disamak banyak. Ya. Kemudian walam yatruku min batariqatihi bitriqan ila ahdau lahu hadiyatan. Kemudian mereka datangi pembesar-pembesar Raja Najasyi. Sebelum sampai Najasyi, mereka suap dulu apa? Sogok dulu pembesar-pembesarnya, kasih hadiah, kasih hadiah, kasih hadiah, kasih hadiah. Ya. Kemudian mereka kirim tadi Abdullah bin Abi Rabi'ah Al-Makhzumi dan Amr bin Al-As As-Sahmi. Kemudian mereka berkata, orang-orang Quraisy mengatakan, kalian berdua bawa hadiah ini, berikan kepada seluruh pembesar-pembesar Najasyi. Sebelum kalian ngomong sama Najasyi, setelah itu kalian kasih Najasyi. Ya, jadi disuap dulu supaya kalau mereka ngomong pembesar-pembesarnya setuju. Iya benar, iya benar. Jadi sudah diatur sedemikian rupa. Baik. Kemudian mintalah kepada Najasyi agar beliau menyerahkan kepada kalian ya sebelum Najasyi ngomong sama kaum muslimin. Jadi usahakan Najasyi nurut, terus usir itu Ja'far bin Abi Thalib dan pengikutnya. Jangan sampai mereka ngomong sama Ja'far. Gimana caranya? Paham? Rencananya. Rencananya siapa? Amr bin Al-As radhiyallahu anhu masih kafir waktu itu ya. Sama Abdullah bin Rabi'ah bawa hadiah banyak. Yang pertama disogok menteri-menterinya, paham? Sudah? Sudah sogok. Terus nanti ketemu Najasyi, mereka ikut mendukung supaya Najasyi setuju agar mengusir Ja'far bin Abi Thalib dan pengikutnya. Jangan sampai Najasyi ketemu dengan siapa? Ja'far. Maka mereka pun berdua pun datang kepada Najasyi. Kata Ummu Salamah, nahnu indahu bi khairi darin wa inda khairi jarin. Kami dalam kondisi tempat tinggal yang nyaman dan Raja Najasyi yaitu bertetangga dengan Najasyi dengan tetangga yang nyaman ya. Akan tapi seluruh menteri-menteri semua sudah disogok oleh siapa? Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Akhirnya mereka pun berkata ya kepada setiap menteri atau setiap pembesar, mereka cerita ya. Sungguhnya ada pemuda-pemuda goblok-goblok yang kabur dari Mekah menuju ke negeri sang raja. Ya. Mereka telah meninggalkan agama nenek moyang mereka, yaitu tidak musyrik. Mereka tidak mau ikut agama nenek moyang mereka. Dan mereka juga tidak masuk dalam agama kalian. Ini provokator ulung. Ini ada orang-orang ini, sekelompok pemuda pergi ke negeri kalian. Mereka meninggalkan agama kami. Dan mereka juga tidak masuk dalam agama kalian. Itu agama Nasrani. Dan mereka waja'u bidinin mubtada. Mereka telah datang dengan membawa agama baru. La na'rifu nahnu wala antum. Kami tidak pernah kenal agama ini sebelumnya dan kalian pun tidak tahu tentang agama ini. Dan waqad ba'athana ilal maliki fihim asyrafu qaumihim liyaruddahum ilaihim. Sungguhnya pembesar-pembesar mereka di kota Mekah telah mengutus kami kepada sang raja, maksudnya Raja Najasyi, agar Najasyi menyuruh mereka pulang ke kota mereka.
Maka fa idza kallamna al-malik fihim fatushiru alaihi bi an yuslimahum. Nanti kalau kami ketemu dengan Raja Najasyi, kami ngomong, kalian dukung ya, kalian dukung. Agar Najasyi serahkan mereka semua kepada kami. Dan jangan sampai Najasyi ngomong sama mereka. Taib. Akhirnya mereka sepakat. Naam, kita sudah sepakat rencananya. Akhirnya mereka berdua pun juga memberikan hadiah kepada Najasyi. Setelah menteri-menterinya semua disogok, bagian raja yang disogok. Maka Raja Najasyi terima hadiah tersebut. Akhlak yang mulia menerima hadiah. Kemudian mereka berdua ngomong sama Raja Najasyi. Mereka berkata, sama seperti yang mereka ngomong sama menteri-menteri. Ayuhal Malik, wahai sang raja. Sungguhnya telah pergi ke negeri anda sekelompok pemuda-pemuda goblok, ya. Yes, Gilman, Sufaha, pemuda-pemuda goblok. Mereka bilang Ja'far bin Abi Thalib goblok, Utsman bin Affan goblok, semuanya dibilang apa? Goblok. Mereka telah meninggalkan agama kaum mereka dan mereka tidak masuk dalam agama anda. Dan mereka telah datang membawa agama bid'ah, bidin mubtada', agama baru. Kami tidak tahu agama tersebut dan engkau juga tidak tahu agama tersebut. Kami ini telah diutus kepada anda oleh pemimpin-pemimpin mereka, ya, besar-besar mereka mengutus kami, ya. Yaitu orang tua mereka, paman-paman mereka, dan kabilah-kabilah mereka. Tujuannya kami diutus agar anda mengembalikan mereka kepada kami. Kenapa? Karena orang-orang tua mereka lebih mengerti tentang mereka. Tahu aib-aib mereka. Anda tidak tahu. Pembesar-besar mereka ngerti. Dan kata Ummu Salamah, Amr bin As sama Abdullah bin Rabi'ah tidak pingin Najasyi sampai ngomong sama kaum muslimin. Ketika Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah ngomong tersebut kepada Raja Najasyi, akhirnya menteri-menterinya berkata, "Sadaku ayyuhal malik," mereka benar wahai raja. Sudah sepakat sebelumnya, sudah rencana. Sungguhnya kaum mereka lebih ngerti tentang pemuda-pemuda tersebut. Maka serahkanlah mereka kepada dua orang ini, wahai sang raja. Agar kedua orang ini bawa mereka pulang ke kampung mereka, kota Mekah. Ketika itu Najasyi pun marah. Dia sudah tahu, kayaknya diatur nih. Ya, ghadiban Najasyi. Dia berkata, ya, aimullah, demi Allah, idzan la uslimuhum ilaihima. Ya. Wala ukadu qauman jawaruni wa nazalu bi biladi wa ikhtaruni ala man siwaya hatta ad'uwahum fa as'aluhum madza yaqulu hadani fi amrihim. Aku tidak akan menyerahkan mereka, tidak bakalan, demi Allah. Mereka sudah datang jauh-jauh ingin tinggal di tempatku. Mereka minta perlindunganku dan mereka pilih aku, tidak pilih yang lainnya, terus aku serahkan? Enggak. Mereka sudah pilih saya. Kenapa tidak pilih saya? Raja Najasyi merasa mungkin dia orangnya baik. Ini mereka sudah minta tolong sama saya. Saya ingin bicara dengan mereka. Aku tidak akan serahkan mereka sampai saya ingin berbicara dengan mereka. Kalau seandainya ingkanu kama yakulani, kalau ternyata mereka seperti apa yang mereka orang dua ini katakan, aku akan serahkan kepada mereka berdua. Dan aku akan nyuruh mereka kembali kepada kaum mereka di Mekah. Wa in kanu ala ghairi dzalik, tapi kalau ternyata tidak, mana'tuhum minhuma wa ahsantu jiwarahum ma jawaruni, maka aku tidak akan serahkan mereka kepada dua orang ini dan aku akan berbuat baik kepada mereka selama mereka masih tinggal di negeriku. Ini yang tidak diinginkan oleh siapa? Amr bin As, ya. Akhirnya dipanggillah mereka. Mereka jadi sibuk. Ja'far bin Abi Thalib, ini kita ngomong apa ini nanti? Bakalan ditanya oleh Najasyi. Ya. Apa yang akan kalian jawab kalau ditanya oleh Najasyi? Apa kata para sahabat? Naqulu wallahi ma 'allamana wa ma amarna bihi nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jujur, sudah terus terang aja. Sampaikan seadanya. Kainun dzalika ma huwa kain. Apa yang terjadi terjadilah. Kita jujur aja. Akhirnya datanglah para sahabat kepada Najasyi dan sekitarnya ada pastor-pastornya, ya, ada pembesar-pembesarnya. Ya. Kemudian akhirnya Najasyi bertanya kepada para sahabat, "Ma hadzal dinul ladzi faraqtum fihi qaumakum?" Agama apa yang kalian bawa baru ini? Kalian tidak mengikuti agama nenek moyang kalian dan kalian tidak masuk dalam agamaku Nasrani. Wala dini ahadin min hadzal ummah, dan juga tidak ada agama-agama ini, kalian agama baru, agama ini. Agama apa ini? Maka akhirnya juru bicaranya siapa? Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Ja'far menjawab dengan jawaban yang indah. Allah beri taufik kepada Ja'far. Dia berkata, Ayyuhal Malik, dengan kata-kata penghormatan, wahai sang raja, kunna qauman ahla jahiliyah. Dia mulai jelaskan, kau ingin tahu tentang agama kami? Kami dahulu di zaman jahiliyah, na'budul asnam, kami menyembah berhala. Wa na'kulul maitah, kami makan bangkai. Wa na'til fawahish, kami dahulu di zaman jahiliyah melakukan perbuatan-perbuatan keji, zina dan yang lainnya. Wa naqta'ul arham, kami putuskan silaturahmi. Wa nusi'il jiwar, kami berbuat buruk kepada tetangga. Wa ya'kulul qawiyyu minadh dhaif, yang kuat makan yang lemah seperti hukum rimba. Fakuna alla dzalik, kami terus demikian hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna, sampai Allah utus seorang rasul kepada kami. Na'rifu nasabahu, kami tahu nasab rasul tersebut. Wa sidqahu, kami tahu kejujurannya. Wa amanatahu, kami tahu amanahnya. Wa afafahu, bagaimana harga dirinya. Fa'ada'ana ila Allah, kemudian dia menyuruh kami menuju Allah. Linuwahhidahu, agar kami mentauhidkan Allah semata. Wa na'budahu, agar kami menyembah Allah semata. Wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una, dan kami meninggalkan seluruh sesembahan yang pernah disembah oleh nenek moyang kami. Min dunihi, berupa batu, berupa berhala. Wa amarana bisidqil hadis, dan dia menyuruh kami untuk jujur berkata. Wa adail amanah, dan untuk menunaikan amanah. Menyuruh kami untuk menyambung silaturahmi, untuk berbuat baik kepada tetangga. Wal kafi anil maharim, dan tidak melakukan hal yang haram, dan tidak menumpahkan darah, dan melarang kami dari perbuatan-perbuatan keji, dan melarang kami dari dusta, melarang kami dari makan harta anak yatim, melarang kami dari menuduh wanita baik-baik. Wa amarna an na'budallaha wahdahu la nusyrika bihi syai'a, dan menyuruh kami untuk beribadah kepada Allah saja, tidak berbuat syirik sama sekali, menyuruh kami untuk salat, bayar zakat dan puasa. Itu tambah lagi kesempatan Ja'far menjelaskan apa tentang apa? Islam tu gini, dulu kami begini, sekarang begini. Subhanallah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia salah ngomong, suruh pulang. Apa kata Ja'far? Fasaddaqnahu wa amanna bi. Kami pun benarkan nabi tersebut. Kami beriman kepadanya. Wattaba'nahu ala ma ja'a bihi. Kami pun mengikuti apa yang beliau bawa. Kami pun menyembah Allah semata. Kami tidak berbuat syirik sama sekali. Kami mengharamkan apa yang dia haramkan, dan kami halalkan apa yang dia halalkan. Fa'ada alaina qaumuna, akhirnya kaum kami pun memusuhi kami. Coba caranya Ja'far bagus. Om-om kami musuhi apa? Kami. Bapak-bapak kami, pembesar-pembesar kami musuhin kami. Fa'adzabuna, mereka menyiksa kami. Wa fatanuna an dinina, mereka siksa kami agar murtad. Liyarudduna ila ibadatil awthan, agar mengembalikan kami untuk menyembah berhala kembali. Dan untuk menghalalkan kami perbuatan-perbuatan buruk yang dulu kami lakukan ketika zaman jahiliyah. Falamma qaharuna wa zalamuna wa syaqqu alaina, tatkala mereka berintimidasi kepada kami, menzalimi kami, dan mereka menghalangi kami dari menjalankan agama kami, kharajna ila baladika, kami pergi ke negeri anda wahai sang raja. Wakhtarnaka ala man siwa, kami pilih engkau, tidak yang lainnya. Subhanallah. Ja'far ngomong demikian. Wa raghibna fi jiwarika, dan kami senang bertetangga dengan anda, di bawah pelindungan anda. Wa rajauna alla nuzlama indaka ayyuhal malik, dan kami berharap kami tidak dizalimi di sisi anda. Subhanallah. Selesai. Amr bin As mungkin bengong. Subhanallah. Jawaban taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Najasyi penasaran. Dia bertanya lagi. Najasyi ini raja, tapi dia juga pendeta, ngerti tentang agama. Dia berkata, hal ma'aka mimma ja'a bihi anillah min syai'. Adakah yang kau bisa sampaikan kepada kami ini dari Allah, firman dari Allah? Faqala Ja'far, na'am, kata Ja'far, ada. Kata Najasyi, bacakanlah kepadaku. Maka Ja'far bin Abi Thalib pun membaca surat Maryam. Jadi para sahabat ini hafal Quran. Maka dia baca kaf ha ya ain sad dzikr rahmati rabbika abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Cerita tentang Nabi Zakaria dulu. Nabi Zakaria, kemudian tentang Nabi Yahya. Setelah Nabi Yahya terus tentang Maryam. Bagaimana dituduh zina oleh kaumnya. Kemudian Nabi Isa berbicara. Subhanallah. Dari seluruh surat-surat yang ada, dia pilih surat apa? Maryam. Dan kebetulan hafal. Coba kalau kacau. Subhanallah. Jadi juru bicara harus pintar ya. Allah beri taufik baca surat Maryam yang kebetulan isi surat Maryam benar-benar terkait dengan masalah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian
Fabaka wallahi Najasyi. Najasyi pun menangis ketika mendengar surat Maryam. Hatta akhbala lihyatahu wa bakat asaqifatuhu. Kemudian sampai tangisannya membasahi jenggotnya. Najasyi juga berjenggot, ya. Sampai pendeta-pendetanya pun ya menangis sampai mengenai mushaf-mushaf mereka. Hina sami'u ma tala alaihim, ketika mereka mendengar bacaan Ja'far bin Abi Thalib ya terkait surat Maryam. Kemudian Najasyi berkomentar, "Inna hadza wallahi alladhi ja'a bihi Musa la yakhruju min mishkatin wahidatin." Sungguh apa yang saya dengar ini demi Allah, dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam Taurat keluar dari sumber yang sama. Intaliqa fallahi la uslimuhum ilaikum. Pergilah kalian. Demi Allah aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian selama-lamanya. Akhirnya keduanya pergi keluar dari sang raja. Baik, azan dulu baru kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Akhirnya mereka berdua diusir oleh Najasyi. Tapi ternyata Amr bin As tidak putus asa. Amr bin As berkata, "Wallahi la unabbi annahum ghadan aibahum indahum, thumma astasilu bihi khadra'ahum." Besok aku akan kabarkan kepada mereka tentang aib yang ada pada kaum muslimin. Itu terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena kita tahu orang-orang Nasara menyembah siapa? Nabi Isa. Akan habisi mereka. Kata Abdullah bin Abi Rabi'ah, kata Ummu Salamah, "Wa kana atqar rajulaini fina." Dia lebih bertakwa daripada Amr bin As. "La taf'al, jangan kau lakukan demikian. Fa inna lahum arhaman wa in kanu qad khalafuna." Jangan nanti kalau mereka terbunuh jangan. Mereka tetap saja saudara kita. Mereka tetap saja saudara kita. Kalau kau ngomong begitu, Najasyi marah, mereka akan dibunuh. Kata Amr bin As tetap, "Wallahi la akhbirannahu." Saya akan kabarkan kepada Najasyi bahwasanya Ja'far dan teman-temannya menyangka Isa bin Maryam hanyalah seorang hamba, bukan Tuhan yang disembah. Supaya Najasyi ngamuk. Jadi Amr bin As pintar, dia provokasi. Gimana caranya Najasyi ngamuk. Sudah, kita bicara tentang Nabi Isa aja. Bosnya Isa bukan Tuhan. Akhirnya mereka berdua besoknya, Amr bin As pun besoknya datang ke Raja Najasyi lagi. Dia berkata, "Ayyuhal malik, wahai sang raja, innahum yaquluna fi Isa bin Maryam qaulan aziman." Sungguhnya mereka berbicara tentang Isa dengan perkataan yang dahsyat. Fa arsil ilaihim fas'alhum. Suruh mereka datang. Kau tanya kepada mereka apa yang mereka yakini tentang Isa. Raja Najasyi ingin tahu juga. Maka dia utus sahabat untuk datang. Akhirnya para sahabat datang menghadap Raja Najasyi. Sebelum datang mereka diskusi dulu. Gimana ini? Ditanya tentang Nabi Isa. Kita mau jawab apa? Ini bahaya nih. Kalau kita jujur bahaya, Najasyi bisa ngamuk. Apa kata para sahabat? Naqul wallahi fihi ma qala Allah wa ma jaa bihi nabiyuna. Kita akan jujur ngomong tentang Nabi Isa sesuai firman Allah dan sesuai dengan penjelasan Nabi SAW. Kainan dzalika huwa ma kain. Biarlah terjadi apa yang terjadi. Akhirnya mereka masuk ketemu Najasyi. Najasyi tanya, "Ma taquluna fi Isa bin Maryam?" Apa keyakinan kalian tentang Isa bin Maryam? Ja'far radhiyallahu anhu juru bicara berkata, "Naqulu fihi alladhi ja'a bin nabiyuna." Kami katakan yakini tentang Isa sebagaimana yang disebutkan oleh nabi kami. Huwa Abdullahi wa rasuluhu. Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa ruhuhu kalimatuh. Dia adalah ruh yang Allah ciptakan dan firman Allah yaitu kun fayakun. Alqaha ila Maryam al-Azra, yang dihembuskan kepada Maryam sang gadis perawan al-Batul. Sudah terang-terangan aja. Hamba Allah, Rasulnya, ruh yang Allah ciptakan dengan kun fayakun. Allah masukkan ruhnya ke dalam janin siapa? Dalam perut siapa? Rahimnya Maryam sang perawan, tidak punya suami. Maka kata Ummu Salamah menceritakan kisah ini, "Fadaraba an-Najasyi yadahu ila al-ard fa akhadha minha udan, thumma qala." Kemudian dia pukulkan tangannya di tanah, kemudian dia mengambil sebatang kayu dan dia berkata, "Ma ada Isa bin Maryam ma qulta hadzal ud." Apa yang kau ucapkan tidak melewati kayu ini. Maksudnya benar-benar kondisi Isa bin Maryam seperti yang kau ucapkan wahai Ja'far. Fatanakharat batariqatuhu haulahu. Akhirnya pendeta-pendeta pada jengkel.
Karena mereka merasa Nabi bisa direndahkan, tidak dianggap sebagai Tuhan. Ya. Maka Najasyi marah, wa inna khartum wallahi, meskipun kalian bengis enggak ada urusan. Kalian marah-marah enggak ada urusan. Idhabu fa antum suyum bi ardi, pergilah kalian aman. Subhanallah, kisah menarik. Berjalan waktu, akhirnya Amr bin As pulang. Ini tahun berapa? Tahun 5 kenabian. Paham? Setelah itu berjalan 7 tahun kemudian Nabi hijrah. Paham? Tahun 13 kenabian. Kemudian terjadi perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Kemudian terjadi perang Uhud tahun 3 Hijriah. Kemudian terjadi perang Khandaq tahun berapa Hijriah? 5 Hijriah. Baik, berapa tahun saja hijrah ke Habasyah sampai perang Khandaq? Berapa? 8 tambah 5 berapa? Berapa 8 tambah 5 berapa? Jangan bilang 12. Antum sekolah teknik enggak? 13 tahun. 13 tahun kemudian subhanallah, ternyata Amr bin As masuk Islam di tangan Najasyi. Saya bacakan dalam riwayat yang lain, dalam Musnad Imam Ahmad juga, ya. Kata Amr bin As bercerita tentang bagaimana dia masuk Islam. Kata Amr bin As, "Lamma sarafna min al-Ahzab indal Khandaq." Tatkala kami pulang dari perang Khandaq, itu tahun 5 Hijriah. Aku kumpulkan sekelompok orang-orang Quraisy, dan di mana mereka memandang kedudukanku, mereka tahu siapa aku. Wa yasma'unna minni, dan mereka mendengar dariku. Aku berkata kepada mereka, orang-orang Quraisy, beberapa orang, "Ta'lamuna wallahi, inni la ara amra Muhammadin ya'lul umur uluwan kabira." Kalian tahu, demi Allah menurutku perkara Muhammad telah unggul. Dan aku punya pendapat, bagaimana menurut kalian dengan pendapat ini? Kata mereka, teman-temannya tersebut, "Apa pendapat engkau wahai Amr?" "Menurutku kita pergi ke Najasyi, pergi ke Habasyah. Kita tinggal fanakuna indahu, kita tinggal di sisi dia. Kita tunggu aja perselisihan antara Muhammad dengan Quraisy. Fa in dhahara Muhammadun ala qaumina kunna inda Najasyi." Kalau Muhammad ternyata mengalahkan kaum kita, mengungguli Quraisy, kita aman, kita di Najasyi. Fa inna an nakuna tahta yadayhi ahabbu ilaina min an nakuna tahta yaday Muhammad. Lebih enak tinggal di bawah naungan kekuasaan Najasyi daripada di bawah naungan Muhammad. Wa in zahara qaumuna fanahnu man qad urifu. Kalau ternyata kaum kita yang menang, Quraisy yang unggul, kita telah dikenal oleh kaum Quraisy. Ya sudah tinggal pulang aja. Falan ya'tiyana minhum illa khair. Insyaallah mereka tidak ngapa-ngapain kita, insyaallah kebaikan kita terima dari mereka. Kata mereka, top. Ini pendapat bagus nih, biar selamat. Ayo kalau gitu kumpulin hadiah, saya mau bawa ke Najasyi. Dan Najasyi sangat suka hadiahnya tadi apa? Kulit yang disamak. Maka kami kumpulkan kulit yang jama'na lahu uduman katsiran, kulit yang banyak. Kemudian kami pun berangkat menuju Habasyah sampai kami ketemu dengan sang raja. Kebetulan ketika itu ada Amr bin Umayyah al-Dhamri, yaitu sahabat Nabi. Rasulullah SAW kirim dia untuk mengutus sesuatu pesan tentang Ja'far dan para sahabat, utusan Nabi. Ya. Kemudian Amr bin Umayyah al-Dhamri masuk ketemu Najasyi, kemudian dia balik keluar. Maka aku berkata, Amr bin As, aku berkata kepada teman-teman, si Amr bin Umayyah al-Dhamri telah datang. Ya. Ini Amr bin Umayyah. Ya. Aku ingin masuk ketemu Najasyi dan aku minta agar Najasyi menyerahkan utusan Muhammad ini, lalu saya bunuh dia. Kalau saya bunuh dia, tentu Quraisy akan senang. Ya. Karena aku telah membunuh utusan Muhammad. Maka kata Amr bin As, aku pun menemui Raja Najasyi. Fasajadtu lahu kama kuntu asna. Aku pun sujud kepadanya sebagaimana biasa aku lakukan. Dan Najasyi kenal Amr bin As. Kata Najasyi, "Marhaban bi sadiqi." Selamat datang temanku. Ada apa ini? Ada hadiah buatku? Ada, kata Amr bin As, ada. Ayuhal malik, wahai sang raja, qad ahdaitu laka uduman katsiran. Saya siapkan hadiah kulit yang banyak buat engkau. Kemudian aku bawakan, nih hadiahnya. Dia pun senang, dia lihat mungkin model-model kulit yang dia senangi. Dia hobi. Kemudian dia berkata, raja, tadi saya lihat ada orang baru keluar dari engkau. Itu utusan musuh kita, maksudnya utusan Muhammad. Serahkan aja sama saya, biar saya bunuh dia. Karena dia pernah membunuh kaum kita di sana. Ya.
Orang terbaik kami ada yang dibunuh oleh dia. Raja Najasyi marah. Ya. Dia marah dan dia pukul hidungnya. Pukul hidungnya sendiri. Mungkin model dia marah ya. Faghadiba thumma mada yadu fadaraba biha anfahu darbatan. Dia pukul hidungnya kuat. Fadhanantu an qad kasarahu. Saya kira dia sudah patahkan hidungnya. Falan syaqqat liyal ardu la dakhaltu fiha faraqan minhu. Kalau seandainya bumi kebuka saya akan masuk dalam, saking ketakutan lihat raja bakal marah besar. Ketika ngomong itu Najasyi marah, dia pukul hidungnya. Amr ketakutan. Kemudian Amr berkata, "Ayyuhal malik, wallahi law dhanantu annaka takrahu hadha ma sa'altukahu." Demi Allah raja, kalau saya tahu kau marah, saya tidak akan minta tadi, tidak akan ngomong tadi. Kemudian Najasyi berkata, "Atas'aluni an u'tiyaka rasula rajulin ya'tihi namusul akbar alladhi kana ya'ti Musa litaqtulahu?" Apakah kau minta kepadaku untuk menyerahkan utusan seorang yang didatangi oleh Jibril yang pernah datang kepada Musa supaya saya bunuh utusannya? Najasyi ngomong begitu. Kau suruh saya, ini utusan orang yang pernah didatangi oleh Jibril, yang Jibril itu pernah datang kepada siapa? Nabi Musa. Terus kau suruh utusan dia saya bunuh. Amr berkata, "Ayyuhal malik, akadzaka huwa?" Benarkah dia seperti itu? Memang didatangi oleh Jibril. "Waihaka ya Amr, ati'ni wattabi'hu." Celaka engkau wahai Amr. Taatlah kepadaku dan ikutilah dia. Muhammad maksudnya. "Fa innahu wallahi la 'alal haq." Demi Allah, sungguhnya Muhammad itu di atas kebenaran. "Wala yadhharanna 'ala man khalafahu." Dan dia akan mengungguli orang menyelisihinya. Kama dhahara Musa 'ala Fir'aun wa junudi. Sebagaimana Musa mengalahkan Fir'aun dan pengikutnya. Qultu fabawi'ni lahu 'alal Islam. Wahai Najasyi, baiatlah aku ya untuk Muhammad di atas Islam. Qala na'am. Kata Najasyi, iya. Fabasata yadahu. Kemudian Najasyi membaiat Amr bin As. Fabayatu 'alal Islam. Aku pun menyatakan Islam di hadapan siapa? An-Najasyi. Thumma kharajtu ila ashabi. Kemudian saya keluar ketemu teman-temanku. Ya. Waqad hala ra'yi amma kana alaihi. Sudah berubah pendapatku. Wa katamtu ashabi islami, dan aku sembunyikan Islamku. Itu ceritanya. Subhanallah, akhirnya dia masuk Islam di tangan siapa? Najasyi. Sampai akhirnya dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebelum Fatu Makkah. Dia berjalan menuju Makkah ingin mengetahui bahwasanya dia Islam. Ketemu Khalid bin Walid. Ternyata Khalid bin Walid juga ingin menyatakan masuk apa? Islam. Kata Khalid bin Walid, "Inna rajula nabi." Wahai Amr, sudahlah. Muhammad itu nabi, mau diapain lagi? "Adhabu wallahi uslim." Saya mau ketemu dia masuk Islam, kata Khalid bin Walid. "Fahatta mata." Mau kapan kita terus begini? Itu orang, memang dia seorang nabi, mau diapain? Mau dibunuh enggak bisa-bisa. Dia seorang nabi. Kata Amr bin As, akhirnya dia pun terus terang, "Demi Allah saya datang juga untuk menyatakan apa? Islam." Maka mereka pun berdua datang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khalid menyatakan Islam dan baiat Nabi SAW. Kemudian aku mendekati Rasulullah. Aku berkata, "Ya Rasulullah, inni ubayyuka ala an taghfira li ma taqaddama min dhanbi." Ya Rasulullah, aku membaiat engkau masuk Islam dengan syarat engkau ampuni dosa-dosaku yang telah lalu. Ya. Rasulullah mengatakan, "Ya Amr," dalam riwayat kata Amr, "Lapangkanlah tanganmu." Nabi menjulurkan tangannya. Amr kemudian menahan tangannya. Kata Nabi, "Malaka ya Amr, kenapa kau tidak membayar?" "Uridu an asyarid." Saya punya syarat ya Rasulullah. "Antaghfir li," kau ampuni aku. Karena Amr tahu dia dulu bajingan besar. Bajingan besar. Ini kalau saya tidak diampuni bahaya. Saya minta diampuni. Sampai Amr kan pernah berkata, "Demi Allah, dulu cita-citaku bisa bunuh Muhammad. Seandainya itu yang cita-citaku yang saya ingin dapat Muhammad, saya bunuh dia. Seandainya ketika itu saya mati, neraka jahanam. Tapi Allah kasih hidayah sama dia." Maka Rasulullah berkata, "Ya Amr, ama ta'lam fa innal Islam yajubu ma kana qabla." Bukankah Islam menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya? Wa annal hijrata tajubbu ma kana qabla. Hijrah akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Akhirnya Amr bin As pun membaiat Nabi untuk masuk Islam radhiyallahu taala anhu. Para sahabat tinggal di hijrah. Mereka tinggal waktu yang sangat lama. Dari tahun berapa? 5 kenabian. Kemudian sampai Rasulullah berhijrah, mereka tetap di sana. Padahal Rasulullah sudah di Madinah, sudah bikin negara. Rasulullah tidak suruh mereka pulang, tidak, tetap di sana.
Rasulullah menang perang Badar, mereka tetap di sana. Jadi mereka nurut sama perintah Nabi. Kenapa? Nabi semua punya rencana. Seandainya kita binasa, Islam masih berjaya di mana? Negeri Habasyah. Rasulullah pilih orang-orang cerdas, siapa tahu Islam bisa tersebar di negeri Habasyah. Dan alhamdulillah Islam tersebar di negeri apa? Habasyah. Dan Najasyi pun masuk Islam. Terus sampai perang Khandaq, Rasulullah belum suruh mereka pulang. Sampai perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah belum suruh mereka pulang. Ketika perang Khaybar, tahun 7 Hijriah, Rasulullah mereka pulang. Butuh bantuan, lawan Yahudi susah. Jadi mereka sana bukan senang-senang, mereka siap perintah kapan saja. Kapan disuruh datang, kapan suruh jihad. Jadi bukan nyaman-nyaman, tenang di Mekah di kisah kita nyaman-nyaman di sini. Enggak, mereka siap perintah. Nunggu perintah datang. Dan benar pada tahun 7 Hijriah ketika Rasulullah menyerang Khaybar, maka Rasulullah suruh para sahabat datang untuk membantu peperangan. Maka datanglah Ja'far bin Abi Thalib dengan para sahabat menuju ke Khaybar. Ternyata Rasulullah sudah menang. Rasulullah pun gembira, dia mengatakan, aku tidak tahu mana yang aku lebih gembira, menaklukkan Khaybar atau datangnya Ja'far bin Abi Thalib. Sudah berapa tahun mereka tidak ketemu? 5 tambah 8 berapa? 13 benar. Tambah 7 20 tahun mereka tidak ketemu. Bagaimana keindahan yang dirasakan oleh Nabi dan Ja'far bin Abi Thalib. Makanya tahun berikutnya, tahun 8 Hijriah, Ja'far bin Abi Thalib langsung perang Mu'tah dan beliau meninggal di sana. Jadi di Habasyah bukan senang-senang, tunggu perintah kapan saja. Tapi ini semua strategi Nabi. Karena dia tidak tahu hal gaib kalau tidak dikasih tahu oleh Allah. Seandainya mereka kalah dan binasa di kota Madinah, masih ada penerus di kota yang lain. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini tentang hijrah ke negeri Habasyah yang pertama maupun hijrah ke negeri Habasyah yang kedua. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Tapi demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.